Baiklah, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana, tapi jawabannya tidak pernah nyaman. Venezuela terbakar, Amerika masuk. Lalu, apa yang akan China dan Rusia lakukan sekarang? Mari kita luruskan dulu satu hal. Apa yang terjadi di Venezuela bukan cerita tentang demokrasi, bukan soal narkoba, bukan pula tentang hak asasi manusia. Itu dongeng murahan untuk konsumsi publik. Ini tentang minyak, tentang petrodolar, tentang siapa yang mengendalikan keran energi dunia, dan siapa yang berhak mencetak uang dari kertas yang mereka sebut nilai. Amerika tidak datang ke Venezuela sebagai penyelamat. Mereka datang sebagai penagih utang sejarah kolonial yang belum pernah benar-benar lunas. Minyak Venezuela sudah dinasionalisasi hampir 2 dekade lalu. Itu milik rakyat Venezuela. Rakyat memilih Maduro. Sah atau tidak menurut selera Washington, itu tetap pilihan rakyat. Dan Amerika tidak punya dasar hukum apapun untuk mengubahnya. Maka mereka melakukan apa yang selalu mereka lakukan. Menciptakan boneka, menyusun narasi, lalu menjualnya ke dunia dengan kemasan moral. Kalau ini benar-benar operasi sah, seharusnya ada persetujuan Kongres. Seharusnya ada mandat PBB. Tapi tidak ada, karena ini invasi ilegal. Sama ilegalnya dengan operasi di Pakistan yang menewaskan Osama bin Laden. Sama ilegalnya dengan pembunuhan Jenderal Soleimani di Iran. Sama ilegalnya dengan rudal yang jatuh di Nigeria saat Natal. Polanya konsisten. Hukum internasional hanya berlaku untuk negara lain, bukan untuk Amerika. Lalu publik dunia berteriak, China, lakukan sesuatu. Rusia, bertindaklah. China, selamatkan Venezuela. Seolah-olah China dan Rusia adalah polisi dunia yang baru. Seolah-olah Beijing dan Moskow berutang nyawa kepada setiap krisis yang diciptakan Washington. Bahkan ada yang berkomentar seperti ini. Punya sekutu China dan Rusia nggak bisa diandalkan. Temannya diserang diam saja. Disinilah kita harus berhenti dan berpikir, meski itu menyakitkan. China dan Rusia tidak terlibat secara fisik bukan karena tidak peduli. China dan Rusia menahan diri karena tahu persis harga dari keterlibatan itu. Jika China atau Rusia masuk secara militer, satu-satunya kartu yang tersisa bagi Amerika adalah eskalasi total. Dan mari jujur, Amerika tidak bisa kalah. Bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka akan menarik dunia ke jurang nuklir sebelum mengakui kekalahan. Amerika tidak mampu memenangkan perang konvensional melawan China di Pasifik. Mereka terlalu jauh, terlalu mahal, terlalu rapuh. China pun tidak mampu memenangkan perang di Atlantik atau Karibia. Militer China dirancang untuk bertahan, bukan untuk